pasti sudah pernah merasakan teknologi 3G ya. Jadi kalau mungkin 5G belum ada yang belum, tapi untuk 3G saya yakin semua sudah pernah merasakan seperti apa itu teknologi 3G. Jadi 3G ini secara release timeline-nya si 3GPP, 3GPP ini kan ada third generation partnership program. Jadi dia merilis setiap tahun itu ada rilis, misalnya rilis 99 itu rilis tahun 2000 itu udah merilis rilis 4, rilis 5 itu uh, rilis standar-standar yang digunakan oleh pengembangan telco di seluruh dunia gitu ya. Jadi untuk rilis LTE itu tahun 2008 itu melalui rilis 8 tahun 2008, kemudian rilis 9 itu benar LTE itu enhancement itu sekitar tahun 2010 gitu ya. Jadi LTE itu sendiri sebenarnya sudah mulai dikembangkan itu di tahun 2008 tahun 2008-an awal. Sedangkan di Indonesia 2007 itu baru launching 3G gitu ya. Tapi di luar sono itu sudah mulai pengembangan LTE. Dan itu seterusnya gitu ya. Dan kalau kita dari timeline yang di sini, bentar, sini, ini tahun 99 itu 3G, sedangkan di Indonesia baru launching tahun 2007, gitu ya. Jadi di Indonesia itu agak sedikit terlambat. Kenapa? Di tahun 2009, di tahun 99, 3G itu sudah mulai gitu ya. Kita belum, malah kita tahun 2007 di sini kita tahun di sini. Itu sudah mulai tiga setengah. 2009 itu 5G, 4G. Sedangkan kita baru pakai 4G itu di tahun 2007, 2016, 2017. Sudah di ujung ini ya, udah di sini nih. Gitu ya. 5G kita baru launching tahun lalu, 2001, 2022. Sedangkan di aktualnya di luar sana itu sudah di tahun 2019 awal. 6G, nah 6G ini 2028, 2029. Tapi kita baru mulai 5G di sini nih. Jadi kita tidak begitu terlambat dengan teknologi 5G karena belum semua negara juga menggelar layanan 5G. Seperti ini secara HSPA. Jadi di 3G itu ada namanya HSPA, High Speed Packet Access. Adanya HSPA, ada HSDPA, ada HSUPA. UPA itu uplink, kalau DPA itu downlink, kalau UPA uplink packet access gitu ya. Ini ada juga nih rilis 12 itu WCDMA plus. WCDMA adalah wideband Code Division Multiple Access. Jadi teknologi 3G itu mengadop CDMA-nya juga karena dia pakai code, tapi dengan lebar pita yang lebih besar dibandingkan dengan CDMA teknologi CDMA sebelumnya. Nah, secara topologi networknya, kalau tadi 2G itu dia di sini ke arah sorry. Kalau 7 tadi dia ke BTS, kalau 3G dia ke Node B, namanya Node B. Jadi kalau 2G itu BTS, kalau 2G itu namanya Node B. Gitu ya. Dia namanya Node B. Kalau dia tadi untuk suara kalau di apa di 7 tadi dia pakai interface. Nah, ini untuk panggilan suara dia ke IUCS namanya. IUCS. Kalau untuk data dia namanya IUPS. Dia sama-sama ke GGS ke SGSN baru ke GGSN. Kalau IUCS dia larinya ke core, ke server core gitu ya. Beda tapi mirip gitu ya. Jadi secara flow-nya hampir sama dengan 2G. Dia ada kontrolernya namanya Radio Node Controller RNC. Jadi kalau di 2G itu ada yang BSC, kalau di 3G namanya RNC, gitu ya. Ini namanya GRAN, GSM RAN, ini UTRAN, UMTS RAN. UMTS itu untuk sebutan Universal Mobile Tele, UMTS itu, aduh lupa. Universal, pokoknya ini UMTS untuk 3G lah. Nah, ini adalah perbedaan adalah GSM WCDMA dengan GSM, di mana secara carrier spacing lebih besar. Kalau GSM tadi 200 kHz, di CDMA, WCDMA itu 5 MHz. Frekuensi reuse-nya dia tidak ada reuse frekuensi. Kalau di GSM ada reuse frekuensi adalah reuse frekuensi adalah frekuensi digunakan berulang-ulang. Tapi di WCDMA tidak ada reuse frekuensi. Power control frekuensinya 1500 MHz, kalau GSM itu 2 Hz atau malah lebih rendah dari situ.
Secara kontrol juga berbeda. Frekuensi diversity-nya ini ada 3,84 MHz. Ini ada frekuensi hopping, kemudian pakai data, ini pakai GPRS, ini pakai scheduling, di schedule ya, dia di schedule setiap ada schedule-nya. Kemudian download interaksi diversity-nya ini disupport oleh protokol improve downloading capacity. Kalau ini not support, tapi bisa di-apply walaupun tidak support. Ini dulu ada namanya penambahan TCH ya gitu ya. Bukan TCH, PCH, paket channel, PDTCH, paket data traffic channel. Ini secara cost, jadi untuk real time kategori, jadi 3G itu ada non real time, ada real time kategori, ada konversasional, ada streaming, interaktif, dan background. Jadi kalau untuk konversasional itu contohnya adalah voice service, jadi di 3G itu bisa melakukan panggilan secara langsung, voice, ataupun juga video call. Jadi kalau dulu ada fitur teknologi 3G itu awal-awalnya dulu booming itu adalah bisa melakukan panggilan gambar, video call gitu ya. Walaupun sekarang uh, sudah banyak handphone itu tidak bisa melakukan panggilan video call lewat 3G ya, tapi melalui aplikasi seperti aplikasi misalnya WhatsApp, dulu ada Skype atau segala macam lah ya, panggilan-panggilan yang melalui aplikasi bukan dari fitur handphone itu sendiri. Jadi hanya beberapa handphone lah sekarang yang masih bisa melakukan panggilan by video call. Samsung contohnya itu yang bisa secara fiturnya ada itu. Tapi ada beberapa handphone yang tidak melengkapi fitur dengan video call. Sekarang sudah banyak aplikasi yang menyediakan layanan untuk panggilan video call. Kemudian untuk streaming dan multimedia, memang untuk streaming dan multimedia karena koneksi sudah mulai bagus, jadi panggilan streaming YouTube dan sebagaimananya sudah bisa sekarang dilakukan secara di awal-awal dulu juga sudah bisa untuk di 3G, walaupun dulu mungkin secara layanan 3G ini belum segitu maksimal seperti sekarang ya. Transfer data juga masih lelet gitu ya. Kalau sekarang kan udah cukup bagus dan cukup smooth, dan juga sekarang aplikasi yang pakai line streaming juga sudah mulai banyak gitu ya. Sharing-sharing video juga sudah mulai banyak, tidak seperti dulu. Kemudian ada yang namanya interaktif. Interaktif ini ada web page browser. Jadi kita saling interaksi, atau juga dengan network game. Network game itu kan itu termasuk bagian dari interaksi ya. Ketika teman-teman melakukan game, uh, apa namanya, butuh kecepatan atau latensi yang cukup bagus, karena ketika latensinya atau ada delay ketika teman-teman melakukan apa namanya interaksi, dan interaksi yang teman-teman lakukan itu terlambat sampainya, tentu akan mengurangi atau berdampak terhadap hasilnya gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman harus butuh kecepatan, maka perlu adanya latensi yang cukup bagus gitu ya. Jangan sampai nanti ada, kalau misalnya main game lah misalnya, kalau teman-teman nembak terus nyampe tembakan itu 1 menit kemudian, tentunya itu akan jadi masalah gitu terhadap resultnya. Kemudian untuk data background, nah, ini tadi ada data integrity should be maintained, ya harus di maintain, harus apa namanya, small delaynya jangan terlalu apa namanya, ini kan banyak 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 penyebabnya kenapa delay itu tinggi atau latensinya menjadi jelek. Pertama itu ya salah satunya dari sisi perangkat, dari tools atau device-nya pengguna, dari pelanggan, juga dari sisi provider telekomunikasinya juga. Kalau dia bisa menggunakan optik, mungkin itu akan jauh lebih bagus secara transportnya. Tapi kalau dia masih menggunakan radio IP atau radio atau teknologi kabel biasa atau teknologi kabel tembaga, ya pasti itu akan berdampak terhadap speed atau latensi dan delay-nya itu tadi. Makanya dibutuhkanlah transmisi yang tepat untuk mendapatkan latensi yang bagus gitu ya. Karena kalau penggunaan frekuensinya masih frekuensi, apalagi kalau misalnya menggunakan transmisinya pakai satelit, pasti akan ada delay-nya. Oke, ini adalah service utama dari 3G. Ada CS12, CS64, CS ini adalah circuit switch ya. Jadi teman-teman, CS adalah circuit switch. Kalau PS itu paket switch. Jadi ini adalah untuk suara, PS itu untuk data. Kalau yang paket-paket itu data. Ya, HS untuk data, high speed.
Jadi CS12 itu untuk panggilan suara, CS64 itu untuk panggilan untuk video call. Jadi kalau dulu ada namanya video call, di awal-awal dulu handphone 3G itu ada kita bisa melakukan panggilan secara video. Kemudian sekarang kan video call melalui paket data, PS, melalui WhatsApp dan sebagainya atau Zoom. Kita sekarang ini kan PS gitu ya, pakai pakai paket data gitu ya. PS64, PS128, PS38, HSDP, HSDP ini High Speed Download Packet Access. Ini 3G frekuensi, ini tadi udah kita bahas juga 3G frekuensi. Jadi frekuensinya yang kita digunakan di Indonesia adalah pakai frekuensi 2100. Walaupun secara pengembangannya kemudian ada 3G ini tidak hanya menggunakan frekuensi 2100, ada juga 3G yang menggunakan frekuensi 900. Ini dulu yang pertama kali menggunakan kalau saya Indosat di Sumatera Barat. Jadi dia menggelar layanan 3G dengan menggunakan frekuensi 900. Nah, penggunaan frekuensi 900 ini tentunya akan berdampak cukup baik untuk daerah-daerah yang memang jauh dari pemukiman. Misalnya daerah-daerah perkebunan yang jumlah penduduknya tidak merata tapi menyebar. Dengan frekuensi 900 ini, tentu jarak jangkaunya jauh lebih baik dibandingkan dengan menggunakan frekuensi 2100. Tapi secara kapasitas memang frekuensi 900 lebih sedikit dibandingkan dengan 2100. Jadi 2100 ini frekuensinya 2100, jarak jangkaunya pendek tapi kapasitasnya tinggi. Kalau 900 ini frekuensinya rendah, jarak jangkaunya tinggi, tapi kapasitasnya rendah. Gitu ya. Nah, ini tadi yang udah kita bahas. Jadi ini ada masing-masing blok frekuensi yang dipunyai oleh masing-masing operator. Ini sama kalau tadi di apa namanya? Secara bandwidth ada 5 MHz, secara carrier spacing kalau di 2G tadi 200 kHz. Jadi ini ada misalnya ini Telkomsel ada 3 blok maka ada 3 kali 5 15 MHz. Jadi ini adalah bit transmisi. Jadi ada menggunakan I1 yang tadi I1 tadi 2048. Jadi ini ada RNC, ada RNC. Ini adalah node B-nya. Jadi dari node B ke RNC itu ada transport namanya TDM. Dia melalui ATM nih, pakai I1 T1 atau pakai IP bisa atau pakai Ethernet. Itu salah satu metodologinya ya. Nah, ini secara teknikal konsepnya untuk 3G itu ada noise floor. Jadi ada pilot. Jadi kalau misalnya tidak tidak menjadi jaminan bahwa semakin banyaknya node B akan kualitas semakin bagus. Kenapa? Karena akan menjadi polusi dia. Jadi kalau terlalu banyak sinyal, istilahnya gini deh. Kalau dalam satu lokasi dia mendapatkan 5 sinyal dari 5 tower, gitu ya. Si handphone ini akan bingung dia akan mengambil yang mana. Kalau semua lima ini bagus, gitu ya. Atau nih siapa nih? Atau gini deh, ada si cowok gitu ya. Cowok ini punya 5, ada 5 cewek yang dekat dengan dia. Lima-limanya cantik. Jadi si cowoknya akan bingung ngambil yang mana. Akan berbeda ceritanya ketika si handphone ini dia ada 5 sinyal, satu paling bagus, empatnya itu jelek, ambil paling bagus. Sama tadi kalau bilang, kalau satu cewek ini didatangi oleh 5 cowok, 5 cowok ini satunya paling ganteng, yang empatnya paling jelek. Otomatis dia akan ngambil paling bagus ya kan. Nah, itulah sama dengan pilot ini. Jadi sinyalnya yang paling bagus yang dia ambil, tapi kalau lima-limanya itu bagus, itu akan jadi polusi dan itu akan menjadi jelek jadinya. Dia akan menjadi jelek gitu. Nah, ini namanya scrambling code. Jadi scrambling code itu untuk membedakan antar sel. Jadi sel 1 dengan sel 2 itu akan dibedakan dengan scrambling codes. Jadi scrambling codes itu ada di sisi pelanggan, ada di sisi si antena. Jadi antena itu kan ada banyak apa namanya banyak sinyalnya gitu ya. Banyak banyak ada sektor. Nah, masing-masing sektor itu dipisahkan ada kodenya. Kode itu ada namanya scrambling code. Ini scrambling code. Oke.
Nah, ini kalau untuk suara speak tadi ada secara spreading factor ada SF namanya. Spreading factor. Jadi untuk AMR ini ada spreading factornya 256, 128, CS64 ini tadi kan untuk suara, PS ini untuk data. Data ini kebutuhan SF-nya ada segini nih. Ini power control, ini juga power controlnya untuk mengontrol power yang dipancarkan ke arah pelanggan. Ini kan ada power control. Nah, terus ini ada handover. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal ada 3 item handover. Pertama adalah handover antar sektor. Jadi apa ya? Ya, ini ada handover, ada software handover, ada intra RNC, kemudian ada inter RNC. Nah, kalau intra itu dia di RNC yang sama, sedangkan inter itu antar RNC. Jadi kalau dia handover antar sektor, jadi dia di node B yang sama, tapi dia beda sektor. Jadi satu node B, satu tower, ada 3 arah antena. Nah, dia akan berpindah dari sektor 1 ke sektor 2, sektor 2 ke sektor 3. Nah, itu namanya handover between sector in the same site. Kalau dia intra RNC, berarti dia di RNC yang sama, tapi di node B yang berbeda. Kalau dia inter RNC, dia di RNC yang berbeda, otomatis di RBS atau di node B yang berbeda. Ini ya. Nah, ini contohnya dari node BB ke sebelahnya. Nah, ini kan akan handover nih. Jadi pada saat di sini, maka dia akan dihandle oleh 2 node B. Gitu ya. Tapi dia di RNC yang sama. RNC-nya sama nih. Ketika dia sudah dapat terkoneksi dengan ini, maka dia akan lepas, yang ini akan lepas. Kan dia akan berjalan. Secara terang dia akan dikoneksi dengan node BB. Nah, kalau yang ini software handover dia di sektor yang sama, tapi di node B yang sama tapi di sektor yang berbeda, di node B yang sama. Nah, kalau yang ini dia RNC yang sama. Kalau yang tadi di dua yang inter ya. Kalau inter itu di dua RNC, dua RNC di dua RNC yang berbeda. Jadi ada RNC satu pindah ke node sebelahnya, tapi node sebelah itu adalah RNC yang berbeda. Jadi ini adalah isu utama dari jaringan 3G adalah tadi adalah pilot polusi. Jadi dalam satu kawasan, satu daerah, satu titik, dia menerima sinyal lebih dari 3 dan itu semuanya sinyal yang diterima itu bagus. Jadi si handphone akan kebingungan untuk memilih mana yang akan diambil gitu ya. Dengan range di atas 3 ya, di atas 3 UE ini adalah user equipment atau device atau pelanggan itu disebut dengan device equipment, user equipment atau bahasa umumnya adalah handphone gitu ya. Jadi kalau si handphone ini melebihi 3 sinyal yang dia dapatkan maka dia akan menjadi penyebab device ada pilot pollution akan menjadi pengganggu. Jadi sinyal bagus semua bagus. Kalau dia udah kebanyakan dia malah tidak baik untuk di sisi networknya. Kemudian ada missing network definition. Jadi kalau misalnya si sel ini tidak di-create di sel sebelahnya atau bertetanggaan sehingga ketika terjadi handover itu si pelanggan tidak bisa melakukan perpindahan ke lebih sebelahnya. Cell breathing ini semakin banyak pelanggannya maka coveragenya semakin mengecil. Ya, jadi ketika makin banyak pelanggan yang terkoneksi maka area coveragenya juga semakin mengecil. Tuh. Jadi ini secara irat, jadi ada handover antar dari 2G ke 3G. Jadi 3G tadi kan ada 3 blok, F1, blok 1, F2, blok 2, F3, blok 3. Jadi tadi kan kita lihat ada Telkomsel, Excel masing-masing punya 3 blok, F1, F2, F3 gitu ya.
Nah, ini adalah proses handover-nya. Jadi dari 2G, dari F3 ini bisa langsung turun ke 2G. F2 bisa langsung turun ke ini. Jadi dari semua band frekuensi itu bisa langsung turun ke 2G. Tapi dari F3 itu hanya bisa turun ke F2, bisa langsung ke F2, langsung turun ke F1, begitu sebaliknya. Tapi dari F1 tidak bisa langsung naik ke F3, dia ke F2 dulu. Itu ya. Oke. Ini LTE. LTE ini long term evolution, jadi lebih kenal dengan namanya 4G. Jadi 4G ini launch sendiri di Indonesia itu sekitar tahun 2015 ya di Indonesia. Jadi ini kita lihat dari GSM tahun 99, rilis 97 sampai sekarang, sampai rilis 14, rilis 15, dan sekarang teknologi LTE juga sudah uh, sangat cepat secara perkembangan. Sekarang untuk speednya itu sudah di atas 100 Mbps untuk LTE. Tapi itu tidak semua kawasan, tidak semua daerah ya, karena tergantung dengan berapa besarnya bandwidth yang dialokasikan untuk saat tersebut. Ini sudah LTE, LTE-A, LTE-B, LTE-C. Nah, sekarang dengan 3GPP tadi, tentunya dengan kapasitasnya semakin besar, speednya semakin bagus, latensinya juga semakin rendah. Gitu. Ini LTE, kebutuhan LTE berdasarkan dari rekomendasi ITU ataupun juga 3GPP. Jadi kalau di LTE itu secara requirement dari LTU itu flexible bandwidth, jadi bandwidthnya fleksibel. Sedangkan kalau di LTE versinya 3GPP itu dibedakan. Jadi secara bloknya itu ada 1,4, 3, 5, 10, 15, 20. Kita pakai yang mana? Pakai yang 3GPP. Untuk LTE-nya pakai 20 MHz, 5, 15, 10, 5, 3 atau 1,4. Jadi kalau kita sekarang sih kita masih mengacu kepada 3GPP untuk operator-operator yang ada di Indonesia. Ada beberapa persamaan sih sebenarnya. Jadi kalau di sini throughput-nya sama 50 20 Mbps. Jadi kalau untuk bandwidth 20 MHz dia bisa mampu untuk uplink 50 Mbps, walaupun sekarang udah dengan perkembangan yang baru itu sudah di atas 50 Mbps. Bahkan mungkin di atas 100 Mbps, malah lebih dari 100 Mbps. Secara control plane juga sama 100 millisecond, user plane-nya juga 10 millisecond. Jadi kalau di 3GPP secara standarnya LTE itu tidak ada controller seperti apa namanya, seperti di BTS tadi ya, 2G dan 3G. Kalau di 2G kan ada BSC, di 3G ada RNC. Nah, kalau di 4G itu tidak ada controllernya. Jadi si G Node B-nya ini langsung ke perangkat SGSN-nya. Karena di 4G tidak ada kanal khusus voice ya, seperti di 3G ataupun di 2G. Jadi di 4G itu ada namanya VoLTE, Voice over LTE. Jadi untuk melakukan panggilan di teknologi 4G ada kanal yang namanya VoLTE, Voice over LTE. Nah, ini belum semua operator juga menggelar layanan VoLTE ini ya. Mungkin kalau untuk saat ini seiring dengan program pemerintah untuk mematikan atau menyuntik mati si 3G tadi, maka mau tidak mau untuk tetap mengakomodir kanal voice suara tadi, si operator akan menghidupkan si VoLTE-nya. VoLTE ini adalah bisa melakukan panggilan telepon di teknologi 4G. Jadi kalau sebelumnya ketika kita berada di jaringan 4G, terus kita ingin melakukan panggilan telepon, maka otomatis kita akan CS fallback namanya, akan turun ke teknologi 2G atau 3G. Tapi sekarang tidak lagi, karena di teknologi 4G atau LTE sudah ada namanya VoLTE. Jadi ketika melakukan panggilan tidak perlu lagi turun ke 2G ataupun ke 3G. Gitu ya. Jadi CS fallback-nya boleh dibilang sudah tidak ada lagi, kecuali kalau dulu CS fallback itu bisa turun ke 3G, kemudian ke 2G, kalau sekarang hanya ke 2G karena 3G-nya sudah tidak ada lagi. Ini kawasan yang secara penggunaan spektrum untuk LTE. Jadi Indonesia juga menggelar layanan LTE itu di frekuensi 800-an, 800, 900, 1800, 2100, dan sekarang juga ada 2300.
Untuk 5G memang masih di 2300, walaupun nanti mungkin ke depan akan digunakan frekuensi, karena frekuensi 5G itu bisa digunakan untuk semua band. Jadi low band, mid band, sampai high band gitu ya. Karena tergantung dengan kebutuhan. Karena untuk kapasitasnya memang butuhnya di low band. Di high band ya, high band. High band dengan frekuensi di atas 1 giga, 1 gigahertz. Ini operator-operator yang menggunakan spektrum tersebut ya. Ini Indonesia yang di mana Telkomsel itu pakai yang 1800 itu. Ada Tri juga di sana. Dan semua operator Indonesia sih rate-nya di sini. 1800, 2100 sama 2300. 2300 itu pakai TDD. Sisanya adalah FDD. Nah, ini tadi untuk LTE Post Solution. Jadi karena tadi saya sampaikan di 3G itu ada kanal khusus voice, di 3G 2G ada khusus voice, dan tapi untuk di LTE dia ada namanya CS fallback. CS fallback ini CS itu circuit switch. Jadi circuit switch yang tadinya telepon dari 4G akan turun ke 2G atau ke 3G ketika dia akan melakukan panggilan. Tapi ini akan hilang ketika layanan LTE-nya sudah ada VoLTE, Voice over LTE. Ya. Ini adalah network arsitektur. Jadi kalau tadi di 2G itu ada, di 3G ada RNC, kalau sini enggak. Sini tidak ada lagi, dia langsung ke MMA dan SGW, SGSN Gateway. Jadi dia langsung ke sana. Jadi tidak ada controller lagi. Jadi kalau di sini kan dulu akan ada controllernya lagi, sehingga di sini akan ada secara latensinya akan menjadi berkurang gitu ya. Beda dengan dia langsung tanpa adanya controller lagi. Ini jadi menjadi secara network jauh jadi lebih simpel gitu ya. Jadi kalau di 2G namanya BTS, di 3G namanya Node B, di 4G namanya E Node B, di 5G namanya G Node B. Oh ya, jadi BTS 2G, Node B di 3G, E Node B itu di 4G, G Node B itu ada di 5G. Ini adalah sama EPS, ini hampir sama lah kalau dibilang, ini yang tadi saya sampaikan. Ini ada pelanggan, ini adalah E Node B-nya, ini langsung dia ke SGW dan MMB. Jadi ke SGW dia, service gateway-nya. Ini adalah paket core. Jadi core-nya itu bukan untuk untuk suara, tapi core-nya untuk data. Ini full paket core. Ini sama. Ini sama tadi sebenarnya, sama saja, ini tidak ada bedanya dari ini yang 2G, yang 3G. Ini hanya membedakan ini adalah 4G. Jadi kalau 4G, kalau 3G ada controller, kalau 2G ada controller, kalau sini tanpa controller dia langsung MMI, langsung SGW. Jadi kalau di 2G tadi ke sini dulu, baru ke SGW, jadi ini langsung. Jadi makanya dia secara latensi jauh lebih baik dibandingkan dengan 3G ataupun 2G. Ini secara PRB ini adalah physical resource block. Kalau tadi kita bicara itu adalah pakai time slot, kalau ini pakai namanya resource block. Ini kita untuk menghitung seberapa jumlah pelanggan yang bisa dilayani dalam satu BTS. Ini ada resource block, ada pakai simbol-simbol gitu ya dalam satu radio frame. Oke, terima kasih teman-teman. Uh, ini sudah pas jam 12. Ini kita agak ngebut sedikit. Nanti ini habis ini saya share. Kemarin saya belum sempat share untuk materi ini. Jadi sisa satu lagi. Minggu depan kita ada materi 5G. Sekalian kita akan apa namanya, tes lah ya, UTS lah ya sekalian gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Halo? Masih ada yang join? Jangan nggak ada yang join lagi nih. Cukup, Pak. Cukup, ada lagi? Haikal?
Halo, Pak. Halo, hadir ya. Hadir. Nicholas, Hadir, Pak. Nicholas, apa namanya temannya? QSC. Gimana cara bacanya? Ya, cara bacanya gimana Nicholas? Nicholas QSC namanya ya? QSC, Pak. Apa? QSC. QSC, benar cara bacanya QSC ya? Iya, Pak. Benar, Pak. Oke, oke. Oke, teman-teman, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ini mungkin cukup panjang dan ada 3 materi, cukup ngebut juga ya. Karena memang waktu yang diberikan tinggal 1 hari lagi sebelum tanggal 20. Jadi minggu depan kita akan tuntaskan. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Selamat berpuasa. Bila topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.